Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat Sugar Daddy, bagian 49. Sofia menatap puas jejeran nampan berisi makanan yang dia, bibinya dan seorang pembantu siapkan sejak subuh. Semuanya makanan tradisional yang jarang dia temui. Ada umbi-umbian, buah dan sayur juga aneka lauk yang terdiri dari ayam, ikan dan sayuran lainnya. Semuanya dikemas secara apik dalam nampan dan tampah, yang dihias dengan daun pisang yang dibentuk sedemikian rupa. Oh, dan jangan lupakan nasi tumpeng yang dibuat bentuk segitiga yang berisi ayam, telur dan kentang di dalamnya. Panen raya telah usai. Kini waktunya perayaan dan hajat bumi, yang diadakan setiap tahun di daerah, itu sebagai rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas limpahan rizki dan karunia dalam setiap harinya. Semua hasil bumi sudah tertata, dalam bakul dan wadah besar di halaman rumah. Mulai dari sayuran, padi, buah-buahan, dan umbi-umbian yang siap diarak keliling kampung, menuju pusat desa dan berkumpul bersama hasil bumi dari warga lainnya. Ini pertama kalinya Sofia mengikuti acara seperti ini. Di tempat tinggalnya, tidak pernah ada acara serupa. Dan dia begitu bersemangat membantu menyiapkan segala hal. Sudah siap? Tanya bibi yang baru keluar dari dalam kamar. Mengenakan kebaya tradisional untuk mengikuti acara, karena memang kebiasaannya seperti itu. Para perempuan lain juga sama. Ya, muda, anak-anak dan remaja yang mengikuti arak-arakan akan mengenakan kebaya tradisional. Pun dengan para laki-laki yang akan menggunakan setelan pangsi hitam dan iket di kepala. Begitu juga dengan Sofia. Perempuan itu nampak cantik dengan kebaya merah dan kain batik selutut, memakai make up tipis seperti biasanya, dengan rambut yang digerai begitu saja. Tapi membuatnya tampak mempesona bagi siapapun yang menatapnya. Bibi Rahayu memperkenalkannya sebagai Putri Arini yang tinggal di kota, dan baru berkunjung setelah beberapa tahun. Membuat semua orang terkejut. Acara demi acara telah dimulai. Pergelaran musik dan seni juga tarian tradisional, yang jarang dilihat pada kesempatan biasa. Hanya acara sakral seperti inilah, yang bisa menghadirkan itu semua. Acara sedekah bumi yang berlangsung hikmat, membuat semua orang dari segala penjuru desa berdatangan. Bersama melantunkan doa untuk keselamatan, keamanan, serta kesejahteraan desa dan seluruh penghuni di dalamnya. Satria terus mengumpat sepanjang perjalanan, karena tak ditanggapi serius oleh Arfan. Asistennya itu tak mengindahkan perintahnya untuk menggunakan helikopter, untuk perjalanannya menjemput Sofia di kampung kelahiran Arini. Malah menggantinya dengan Land Ranger Rover Evoque berwarna hitam mengkilat, diikuti satu Ranger Rover lainnya di belakang. Nanti malah mengagetkan warga di sana, dikira terjadi perang. Ujar Arfan dengan entengnya, sesaat sebelum mereka berangkat. Perjalanan kita lama, tahu? Nanti aku terlambat menemukan dia. Satria masih berteriak. Tidak akan, makanya kita pergi subuh-subuh begini agar kita tiba tepat waktu. Lagi pula Via tidak akan pergi kemanapun. Jawab Arfan lagi santai, sambil terus memantau perkembangan saham dari MacBook-nya. Juga memberikan pengarahan terhadap staf di kantor sana. Semuanya harus tetap terkendali, walaupun mereka tak berada di tempat, bukan? Kau sudah berani memanggil namanya begitu, heh? Satria semakin gusar. Selama ini, tidak ada yang berani memanggil Vianya dengan sebutan seperti itu selain dirinya. Arfan menghela napasnya pelan. Dia tidak suka dipanggil ibu, lagi pula usia kami tidak terlalu jauh, Pak. Satria mendelik. Tapi dia istriku, bodoh. Satria megeram. Terus, apa masalahnya? Kami berteman sekarang. Jawab Arfan. Lagi-lagi Arfan bersikap santai, dia tak bersikap sungkan lagi, setelah Satria mengajaknya bernegosiasi dan sedikit memohon untuk kembali bekerja. Dirinya memiliki wewenang penuh sama seperti atasannya itu, ditambah kekuasaan yang diberikan Nicholas sebagai pemegang utama bisnis mereka. Cih! Kau mulai ngelunjak, ya? Geram Satria nyureng. Arfan hanya tersenyum. Dia tak ingin menanggapi kekonyolan bos di sampingnya ini, yang tengah didera rindu dan rasa bersalah kepada istrinya. Perjalanan berlangsung selama 5 jam dari Jakarta ke Kabupaten Ciamis. Lalu dilanjutkan selama 3 jam,
hingga mereka tiba di pelosok sebuah desa yang cukup jauh dari pusat kota Ciamis. Melewati gunung, hutan, juga pesawahan hijau yang terbentang luas sejauh mata memandang. Perjalanan berlangsung lambat setelah melewati sebuah gapura besar. Jalan yang masih berbatu dan beberapa tanah di bagian lainnya, membuat mobil yang mereka tumpangi tak mampu melesat seperti tadi. Umpatan kekesalan seketika keluar lagi dari mulut Satria. Apa yang dipikirkannya? Kabur ke tengah hutan seperti ini? Pantas aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Gerutunya, yang masih bisa didengar oleh asisten di sampingnya. Dia naik apa ya waktu itu? Naik angkot atau apa ya? Gumamnya lagi. Jangan-jangan naik ojek lagi? Ah, dasar ceroboh. Membahayakan diri sendiri, Satria terus menggerutu. Arfan hanya geleng-gelengkan kepala, mendengarkan ocehan atasannya yang mengeluh tanpa henti. Ada apa itu ramai-ramai di depan? Ujar Satria bangkit dari sandaran kursinya. Menatap keramaian yang sedang berlangsung di depan. Sepanjang jalan, dipenuhi orang-orang yang sebagian besar mengenakan pakaian tradisional. Iringan mobil mereka berhenti. Mungkin sedang ada hajatan, ujar Arfan melakukan hal yang sama. Astaga! Tidak bisakah kita meminta jalan untuk lewat? Keluh Satria tidak sabaran. Sebentar. Arfan turun, berbicara kepada seseorang di samping mobil yang mereka tumpangi, lalu kembali masuk. Sedang ada perayaan sedekah bumi, Pak. Ujar Arfan yang kembali duduk di samping Satria. Lalu, ujar Satria mengerutkan dahi dengan menyebalkan. Kita tunggu sampai mereka masuk ke pelataran desa, baru bisa lewat. Ujar Arfan, kembali merebahkan punggungnya di sandaran kursi. Astaga! Satria semakin kesal. Ini sedikit lagi, Arfan. Umpatnya nyureng. Iya, Pak, jawab Arfan pendek. Satria mendengus kesal. Sekitar setengah jam mereka tertahan di jalan desa, membiarkan iring-iringan sedekah bumi untuk lewat dan memasuki lapangan di depan pendopo desa. Kemudian mobil bergerak lagi menyusuri jalan setapak, yang masih berbatu dan bertanah. Meskipun ada jejak aspal di beberapa bagian, tetap tidak mempengaruhi karena hanya menambah hambatan saja. Satria terus berdecak kesal. Bukankah pembangunan terus digaungkan pemerintah? Mengapa jalan desa seperti ini tidak tersentuh aspal sama sekali? Umpatnya pusing sendiri. Yang diutamakan itu adalah yang terdekat ke kota. Pelosok seperti ini memang kurang mendapat perhatian sepertinya, jawab Arfan menyahut. Bisa kamu anggarkan untuk mengaspal jalan ke daerah ini nanti? Tanya Satria dengan entengnya. Apa? Arfan terkejut. Aku hanya membayangkan viaku tersiksa, selama perjalanan dari kota hingga di sini. Bayangkan betapa sakit tubuhnya usai perjalanan. Satria menekankan kata viaku dalam suaranya. Arfan memutar bola matanya. Bukan perjalanan yang membuat dia sakit, tapi kelakuanmu yang membuat dia merasakan sakit, batin Arfan nyureng. Arfan? Satria memanggil. Iya, Pak. Atur orang-orang kita untuk membangun jalan ini agar lebih baik. Mungkin nanti Viaku akan sering berkunjung ke sini. Satria berujar lagi. Bapak serius? Tanya Arfan. Aku tidak ingin dia tersiksa selama perjalanan. Kamu tahu, berjam-jam duduk seperti ini sudah terasa menyiksa, apalagi ditambah dengan melewati jalan rusak begini. Bisa tambah tersiksa lagi istriku. Badannya bisa sakit semua, ujar Satria meledok sendu. Arfan menggelengkan kepalanya lagi, merasa tak percaya. Kekonyolan Satria kali ini bahkan lebih parah dari sebelumnya. Astaga! Apa ini pengaruh umur atau bagaimana sih? Atau karena dia terlalu merasa bersalah terhadap perempuan-perempuan itu? Aku juga jatuh cinta dengan dia, tapi tidak seperti itu, kan? Mobil berbelok ke sebuah halaman yang luas. Di depan sana terletak sebuah rumah sederhana, namun agak besar yang catnya sudah agak kusam. Kita sampai? Tanya Satria bangkit, wajah jenuhnya tiba-tiba berubah ceria. Mapnya menunjukkan di sini, Pak. Jawab sopir itu, yang kemudian menghentikan laju mobil tepat di depan teras, lalu mematikan mesinnya.
Arfan keluar dari dalam mobil, melihat sekeliling. Sepi. Lalu naik ke teras keramik hitam dengan pola bunga merah di tengahnya, kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum," katanya. Tidak ada sahutan. "Assalamualaikum," katanya lagi, mengulang hingga beberapa kali. Tetap tidak ada sahutan. Arfan tertegun. Satria tak tahan berdiam diri di dalam mobil, lalu dia mengikuti langkah asistennya. "Mungkin kita salah rumah," ucapnya menatap sekeliling. Rumah sederhana, dengan halaman masih berbentuk tanah. Dengan pohon dan tanaman hijau di sekelilingnya. Satria menghela napas dalam. "Punten, cari siapa ya?" tanya seorang pria tua, yang kebetulan melintas mencoba bertanya. Merasa heran dengan keberadaan dua pria bersetelan rapi di depan rumah tetangganya. Arfan menoleh, "Kami mencari Bu Rahayu. Apa betul ini rumahnya?" "Oh, iya betul. Tapi mereka sedang pergi." "Pergi?" Satria menyahut, rasa kesal kembali menyeruak. "Iya, ada sedekah bumi di pendopo desa. Semua orang pergi ke sana," jawab pria itu. "Pendopo desa?" tanya Arfan mengernyit. "Maksud Bapak, pendopo desa yang tadi kami lewati sebelum ke sini?" ucap Arfan bertanya. "Iya, Mas. Kalau melihat ada kerumunan di sana, ya itu tempatnya," jawab pria itu lagi, yang spontan membuat dua pria di depannya terbelalak. "Arfan!" ujar Satria berteriak, sambil berjalan ke arah mobil kemudian masuk. "Terima kasih, Pak. Kami jalan dulu," pamitnya kepada pria tersebut. Kedua Range Rover itu pun memutar arah, kembali ke lapang desa yang tadi mereka lewati. "Lebih cepat Pak Amir," ujar Satria bergumam. "Iya, Pak, saya usahakan," jawab sang sopir, yang berusaha mengendalikan mesin beroda 4, itu agar tetap berjalan stabil. 10 menit kemudian, mereka tiba di lapangan desa yang begitu ramai oleh lautan manusia. Orang-orang dari seluruh desa yang hampir semua tumpah ruah di sana, merayakan syukuran bumi tahun itu. "Apa aku harus turun ke sana, Arfan?" tanai Satria ragu. Menatap kerumunan itu membuatnya merasa agak pusing, dia tidak terbiasa. "Terserah Bapak. Kalau ingin menemukan Via, ya Bapak harus turun," ucap Arfan mengangkat kedua bahunya bersamaan. "Atau saya saja yang turun dan mencari Via?" tanya pria itu hampir membuka pintu. "Kalau begitu, nanti dikiranya aku tidak peduli?" batin Satria nyungir. "Tidak, aku saja," ucapnya, kemudian membuka pintu mobil dan segera keluar. Satria berdiri sebentar di samping mobil hitam mengkilatnya, mencari wajah yang dikenalnya. Orang-orang mulai menyadari kehadiran dua mobil Range Rover di jalan desa mereka, lalu dua orang pria turun dengan gaya berpakaian yang sangat rapi, membuat mereka terlihat mencolok. Satria terus berjalan mencapai kerumunan, mencari sosok yang dirindukannya selama 2 minggu lebih ini. Mata elangnya memindai setiap orang yang menoleh, mereka tampak sama dengan balutan pakaian tradisional. Dan di sanalah dia, seorang perempuan tengah berdiri membelakanginya. Tampaknya sedang melihat pertunjukan di depannya. Dia sangat hafal dengan postur tubuh semampai Sofia, yang tampak kontras dengan orang-orang di sekelilingnya. Perempuan yang mengenakan kebaya berwarna merah, dengan kain batik selutut yang menampilkan kaki jenjangnya yang indah. Dia kesal mengetahui orang lain dapat melihat kaki indah itu dengan jelas. Satria berdiri tegap di tengah kerumunan yang mulai memperhatikannya. Sosok pria tinggi besar berwajah asing, berkulit putih dengan mata tajam bermanik hitam gelap. Berpakaian sangat rapi tengah memperhatikan seseorang di depannya. Satria terdiam, tiba-tiba saja otaknya terasa beku. 2 minggu tak bertemu dengan Vianya membuat dia hilang akal, tak tahu apa yang harus dilakukan. Apa berlari ke sana lalu langsung memeluknya, atau memanggil dia terlebih dahulu? Atau memanggil, kemudian memeluk dia dan membawa perempuan itu kabur dari sana? Pikirannya mulai kacau. Dan tiba-tiba saja perempuan itu berbalik, karena merasa ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Kemudian pandangan mereka bersirobok. Dek! Sofia merasa jantungnya akan meledak. Wajah itu, sosok itu.
yang sengaja dia tinggalkan 2 minggu ini. Sekarang ada di belakangnya tengah menatapnya dengan ekspresi tak biasa. Tubuh keduanya terasa membeku. Mereka hanya saling menatap satu sama lain, tanpa berniat saling menghampiri. Ah, sial. Kenapa aku ingin menangis? Aku sudah berjanji tidak akan menangis lagi. Apalagi di hadapan dia. Batin Sofia, segera memutar lagi tubuhnya ke posisi semula. Menyembunyikan wajahnya, yang sebentar lagi didera tangisan yang mulai berkumpul di pelupuk matanya. Sofia memutuskan untuk pergi, dia berpamitan kepada bibinya, yang masih fokus dengan kegiatan yang sedang berlangsung. "Bi, Via mau pulang dulu," katanya, berbisik di telinga bibinya. Perempuan itu pun hanya mengangguk. Sofia berjalan ke arah lain tanpa menoleh kepada sosok di belakangnya, yang masih berdiri menanti. Dia merasa tak ingin berhadapan dengan pria itu, rasanya sangat sakit di dalam sini. "Via," ujar Satria memanggil, lalu mengikuti langkahnya keluar dari kerumunan. Sofia berlari, lalu berhenti ketika dia melihat 2 mobil bagus yang berjejer di pinggir lapangan. Dan seorang pria yang bersandar pada salah satu mobil itu. "Arfan?" gumamnya. Arfan tersenyum. "Hai, apa kabar?" sapanya tanpa canggung. Bersambung.